Halo, ketemu lagi bareng sama saya di MTK bareng Kak Danar. Pada video kali ini kita mau fokus mengenai konsep dasar dari perpangkatan atau eksponen. Jadi sebenarnya gini nih teman-teman. Kalau misalkan contohnya kita punya bentuk 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, kalau kalian perhatiin ini tiganya ada sebanyak 4. Ini tiganya ada sebanyak 4. Nah, bentuk ini teman-teman, daripada kita repot menuliskan 3 plus 3 plus 3 plus 3, maka didefinisikanlah bentuk perkalian. Ini 3, terus ini ada 4 di depannya. Jadi 4 dikalikan dengan 3. Ini adalah bentuk dasar atau bentuk dasar dari perkalian untuk menyingkat penjumlahan. Gitu ya. Nah, tapi sekarang gimana kasusnya kalau misalkan kita punyanya bukan penjumlahan, tapi adalah perkalian. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, 3-nya ini juga sama, ada sebanyak 4. Cuma bedanya adalah kalau yang di atas itu penjumlahan, kalau yang di bawah perkalian. Jadi perkalian berulang. Maka ini juga bisa kita singkat, inilah yang nanti bentuknya akan menjadi pangkat. Ini adalah 3 yang dipangkatkan nantinya dengan 4. Artinya apa? Artinya adalah sebenarnya di sini kita bisa lihat pengertian dasar dari eksponen. Oh, eksponen itu intinya seperti ini. Jadi sebenarnya pengertian dasar dari eksponen, pengertian dasar dari sebuah eksponen itu adalah kalau katakanlah kita punya A berpangkatkan dengan B, A dipangkatkan dengan B, artinya apa? Artinya ini adalah A dikali A dikali A dan seterusnya. Nah, banyaknya A-nya ada berapa nih? Ini A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak B. Saya ulang, sebanyak B. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita punya A pangkat B, itu artinya adalah perkalian A kali A kali A kali A sebanyak B. Nah, ini adalah pengertian dasar eksponen atau perpangkatan yang memang kalian harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena memang inilah bentuk dasar yang sangat penting sekali untuk kalian ketahui. Gitu ya. Nah, misalkan contoh-contohnya gimana? Oke, contoh-contohnya misalkan seperti ini nih teman-teman. Contoh ya, contoh yang pertama. Oke, contoh yang pertama adalah misalkan kita punya 2 pangkat 3. Apa nih artinya 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 itu teman-teman berarti ada sesuatu yang dikalikan sebanyak 3 kali. Nanti akan ada sesuatu yang dikalikan sebanyak 3 kali. Siapa yang dikalikan sebanyak 3 kali? Ya dia. Berarti si 2 kali 2 lagi kali 2 lagi. Atau berarti ini hasilnya akan sama dengan 8. Jadi itu contoh pertama. Contoh yang lain adalah misalkan kita punya bentuk 3 pangkatkan dengan 4. Apa artinya 3 pangkat 4? Artinya ada suatu bentuk pangkat yang berulang sebanyak 4 kali. Bentuk perkalian yang berulang sebanyak 4 kali. Nah, seperti ini. Siapa yang berulang? Yang berulang adalah si 3. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah tentu saja ini akan menjadi 81. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Itu contoh yang kedua. Contoh yang lain, katakanlah misalkan kita punya bentuk seperti ini. 2/3 dipangkatkan dengan 3 atau 4. Katakanlah seperti itu. Apa nih artinya 2/3 pangkat 4? Ya sama kayak di atasnya tadi, kayak di atas ini. Berarti ada suatu bentuk yang dikalikan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3. Nah, nantinya akan ada suatu bentuk yang dikalikan sebanyak 4 kali. Siapa yang dikalikan sebanyak 4 kali? Ya pokoknya tinggal objek yang berada di dalamnya.
berarti adalah 2/3. 2/3 dikalikan dengan 2/3, dikalikan lagi dengan 2/3, dikalikan lagi dengan 2/3. Tinggal kita hitung. Ingat bahwa pada perkalian pecahan, tinggal pembilang kali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya 4 kali, berarti 16. Per 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalian hitung hasilnya adalah 81. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita coba lihat contoh yang lain. Katakanlah, Kak, gimana kalau misalkan negatif 3 berpangkat 4? Seperti itu. Gimana kalau kayak gini? Min 3 tapi min 3-nya pangkat 4. Artinya sama, teman-teman. Jadi ada sesuatu yang berulang sebanyak 4 kali. Perkalian berulang sebanyak 4 kali. Siapa yang berulang? Yang berulang adalah negatif 3. Jadi negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikalikan dengan negatif 3. Jadi min 3 kali min 3 adalah 9. Jadi kita bisa ngaliin satu-satu ya. Nih, kalau kita kaliin, maka min 3 dikalikan dengan min 3 adalah 9. Dikalikan dengan min 3 kali min 3 lagi adalah 9 juga. Berarti 9 dikalikan dengan 9 adalah 81. Gitu ya. Oke. Nah, terus berikutnya yang agak tricky nih teman-teman. Gimana kalau misalkan kita punya mirip-mirip kayak tadi, tapi agak-agak dibedain sedikit. Nah, misalkan katakanlah kita punya bentuk seperti ini. Min 3 pangkat 4. Loh, apa nih bedanya? Apa bedanya min 3 pangkat 4, tapi nggak pakai kurung, dengan min 3, tapi ada kurungnya, pangkatnya adalah pangkat 4. Apa bedanya? Nah, bedanya teman-teman, kalau yang di sini, di nomor 5 ini, min 3 pangkat 4, itu artinya adalah tetap ada yang berulang sebanyak 4 kali. Cuma kalian harus perhatiin baik-baik. Yang berpangkat 4 cuma 3-nya doang. Yang berpangkat 4 cuma 3-nya doang. Berarti ini 3 kali 3 kali 3. Kalikan lagi dengan 3. Nah, cuma harus kalian lihat, terus minusnya ditaruh mana dong? Nah, ini kan ada minus nih depan sini, ya kan? Berarti minusnya taruh depan. Jadi dia tidak berpengaruh apa-apa terhadap pangkatnya. Berarti minus ini tuh terpisah, dia kayak min 1 dikali 3 pangkat 4. Minnya ada di dalam. Maka tinggal kita hitung 3 pangkat 4 alias 3 kali 3 kalikan dengan 3. Berarti 81. Jangan lupa ada negatifnya di depan. Gitu ya. Oke. Nah, jangan bingung-bingung ya. Jadi intinya dari sini, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami intinya perpangkatan itu seperti apa dan bagaimana kalau nanti ada negatifnya. Untuk latihan soal kalian, kalian bisa coba kerjakan soal berikut ini. Coba kalian kerjakan. Latihan soal. Kita mulai dari yang pertama. Kalian bisa coba dulu 4 pangkat 3. Boleh dihitung hasilnya berapa. Lalu kalian juga bisa coba yang kedua adalah 3/5 dipangkatkan dengan katakanlah 3 gitu ya. Terus coba lagi nih, gimana kalau katakanlah kalian punya negatif 2 pangkat 3. Boleh dicoba juga. Berikutnya boleh coba juga kalau misalkan kalian punya negatif 2 ya. Negatif 2 pangkatkan dengan, nah pangkatkan dengan misalkan katakanlah 4 ya. Lalu kalian juga bisa coba, misalkan kita mau punya min 2/3 dipangkatkan dengan 5. Silahkan kalian boleh cobain. Nanti kita akan bahas latihan soal ini di video setelah ini ya. Dadah.